Salam, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan bersama renungan doa Rosario bersama umat lingkungan Santo Antonius Padua, wilayah 1, Gereja Katolik Santo Bonaventura Pulau Mas, pada hari Sabtu 31 Mei 2025. Sama saudara dan saudari terkasih, pada hari Sabtu 31 Mei 2025, Gereja Sejagat merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Bersamaan dengan itu juga umat Katolik sejagat menutup seluruh rangkaian doa-doa Rosario selama bulan Mei, bulan Maria. Selama 31 hari di bulan Mei, bulan Maria, segenap umat Katolik, entah di rumah, di tengah keluarga, di lingkungan, atau di gereja, giat berdoa Rosario. Kita mengunjungi saudara dan saudari, mengunjungi keluarga, warga lingkungan dari rumah ke rumah, bersiarah bersama Bunda Maria menuju kepada Yesus. Kita berdoa bersama Bunda Maria kepada Yesus. Per Mariam ad Jesum. Kita berharap bahwa kunjungan dari rumah ke rumah yang kita buat adalah sebagai cara kita untuk membagi kasih, membagi sukacita dan kegembiraan kepada sesama. Perayaan Maria mengunjungi Elizabeth hari ini bersamaan dengan kita menutup seluruh rangkaian doa Rosario kita selama bulan Mei, bulan Maria ini, menginspirasi kita dalam beberapa hal berikut ini. Pertama, Bunda Maria mengunjungi Elizabeth setelah ia mendapat kabar gembira, kabar sukacita dari Tuhan melalui malaikat Gabriel. Bunda Maria menyadari bahwa sukacita yang diperolehnya melalui kunjungan malaikat Gabriel adalah sukacita gereja, sukacita kita semua. Maria menyadari bahwa sukacita itu harus dibagikan kepada yang lain, termasuk kepada saudaranya Elizabeth. Kita coba bayangkan siapa yang tidak bersukacita, siapa yang tidak bergembira mendapat anugerah istimewa dari Allah menjadi Bunda Yesus, Bunda Gereja. Karena itu, Maria mengekspresikan kegembiraannya itu dengan mengunjungi Elizabeth agar kegembiraan batin yang ia miliki turut juga dirasakan oleh orang lain, terutama Elizabeth dan Zakaria suaminya yang terbilang tidak muda lagi itu. Kita bisa membayangkan Bunda Maria harus berjalan begitu jauh dari Nazaret di Galilea ke daerah Ain Karim, Yehuda, Hebron, tempat tinggal Elizabeth yang jaraknya kurang lebih 160 km dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Karena ada sukacita dan kegembiraan dalam hati Maria, maka jarak yang begitu jauh dan pasti melelahkan tidak menjadi soal bagi Maria. Kehadiran Maria seakan menjawab kerinduan Elizabeth dan Zakaria ketika banyak orang yang selalu mencibir mereka sebelum Elizabeth mengandung pada masa tuanya. Artinya, Maria sungguh sadar selain membagi sukacita dari Allah, kehadirannya juga akan menguatkan saudarinya Elizabeth.
Maria mengajarkan kita tentang spiritualitas kehadiran untuk meneguhkan sesama. Kehadiran kita pasti akan sangat bermakna bagi keluarga yang membutuhkan sandaran, nasihat, sharing, atau juga teman cerita. Seperti perjumpaan Maria dan Elizabeth, sebuah perjumpaan yang menguatkan, yang meneguhkan, dan membawa sukacita. Karena itu perjumpaan antara kita di tengah keluarga, di tengah lingkungan, tempat tinggal kita, atau di gereja, atau di mana saja kita berada, kiranya menjadi perjumpaan yang selalu menguatkan, yang meneguhkan, dan membawa sukacita. Dan inilah perjumpaan yang berkarakteristik Kristiani, karena saling menguatkan, meneguhkan, dan membuat kita selalu bersukacita dan bergembira dalam hidup. Hal kedua yang mau kita renungkan dari perayaan hari ini, yakni perjumpaan Bunda Maria dan Elizabeth juga mengajarkan kita untuk saling berbagi, berempati, berbela rasa, atau compassion. Berbagi atau berbela rasa tidak harus menunggu kita berkelimpahan, tetapi mulailah berbagi dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana untuk saling melengkapi dalam kesederhanaan. Maria adalah gadis saleh yang sederhana. Kesederhanaan itu menjadi berkelimpahan ketika kita mampu menyempatkan waktu untuk berbagi, berbela rasa. Sebab kebaikan dan kemurahan hati lewat tindakan berbagi, berbela rasa adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang-orang tuli, bahasa yang bisa dilihat oleh orang-orang buta, dan bahasa yang bisa dirasakan oleh semua orang. Hal ketiga yang mau kita renungkan dari perayaan hari ini adalah semangat Bunda Maria dilandasi oleh sikap penyerahan diri yang total kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sikap penyerahan diri berarti menggantungkan semua kehendak pribadi dan membiarkan Allah berkarya atas hidup, atas diri kita, menjadi sarana Tuhan untuk menghadirkan kerajaan kasih-Nya ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Jawaban Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu, menurut kehendak-Mu, adalah doa penuh harapan bahwa Allah yang telah memilihnya menjadi Ibu Mesias, Ibu Yesus, akan selalu menyertai dan menuntun Maria. Maria menunjukkan bahwa iman dan kasih mesti selaras dengan pengharapan kepada Allah. Hal keempat yang mau kita renungkan dari perayaan hari ini, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, adalah Magnificat Maria, nyanyian pujian Maria, memiliki dinamikanya. Kalau kita mendengar dalam nyanyian pujian Maria atau Magnificat Maria, ada satu dinamika. Hal pertama yang ditekankan adalah berkaitan dengan diri Maria sendiri. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lalu kemudian berpusat pada Allah yang telah memberi Maria tugas yang mulia ini. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Lalu kemudian bergeser kepada sesama atau orang lain sebagai rekan kerja Allah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Sama saudara dan saudari terkasih, inilah gambaran yang nyata bahwa Maria terpilih menjadi Bunda Yesus, Bunda Gereja, bukan karena kehebatannya, tetapi semata-mata karena karya agung Allah. Karena itu Maria tidak hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi dia sangat mengandalkan Tuhan dalam menjalankan perannya sebagai Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita semua. Sama saudara, saudari terkasih, warga lingkungan Santo Antonius Padua yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Semoga Allah sumber harapan kita
menggerakkan kita semua untuk selalu mengandalkan Tuhan dan doa Bunda Maria dalam hidup setiap hari. Senantiasa berbagi kasih dan sukacita di tengah keluarga, lingkungan, dan tempat kerja kita masing-masing. Semoga perjumpaan kita dalam hari-hari doa rosario kita, di tengah keluarga, di rumah keluarga-keluarga kita yang ada di lingkungan Santo Antonius Padua ini, membuat kita semakin diteguhkan, dikuatkan dalam menjalani hidup ini, dan selalu memiliki sukacita dan kegembiraan. Doa Bunda Maria selalu menemani keluarga-keluarga kita, dan Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga kita di lingkungan Santo Antonius Padua ini. Amin.